Maka hari ini jamaah kaum muslimin, betapa banyak di antara umat Islam yang ikut-ikutan dalam mencaci, mencela, bahkan sampai menjatuhkan kehormatan seorang ustadz, apalagi seorang ustadz yang luar biasa, memberikan jasa yang luar biasa kepada umat Islam dan Islam itu sendiri. Maka wajib bagi kita untuk menahan lisan kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam orang-orang yang gampang menjatuhkan kehormatan orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan kita berharap dengan harapan yang besar kepada Allah, semoga Allah Rabbul Izzatil Jalalah menerima sebuah amalan kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di permukaan bumi ini pasti menginginkan serta mendambakan kepada Allah, yaitu keselamatan dalam hidupnya. Imma keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat. Sehingga di antara bukti mereka menginginkan keselamatan dari Allah dalam hidupnya adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini salah satu doa yang agung yang terus kita minta 24, yang sering kita minta setiap kali selesai salat kita agar diberikan keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat nanti. Karena tidak ada kesuksesan yang hakiki kecuali ketika diselamatkan di akhirat, yaitu dari azab Allah tabaraka taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian semua akan diberikan pahala yang sempurna di hadapan Allah atas apa yang kalian lakukan ketika di dunia. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses, orang yang mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan di hadapan Allah tabaraka taala. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, bahwa orang yang sukses itu ketika memiliki 3 perkara, 1 di dunia dan 2 di akhirat. 1 di dunia adalah ketika dia bisa meninggal dunia, ketika dia bisa menutupi usianya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian 2 di akhirat adalah ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah tabaraka taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa mendapatkan ataupun kiat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Rabbul Izzatil Jalalah?
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hadis ini hasan. Sebagaimana hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu amalan yang bisa menyelamatkanku dari siksaan Allah. Satu amalan yang bisa memberikan keberkahan dalam hidupku, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat yang luar biasa kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 wasiat. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Hendaklah kamu menahan lisanmu, wahai Uqbah bin Amir. Yang kedua, wala sa'aka baituk. Hendaklah kamu memperluas rumahmu. Yang ketiga, wabki ala khotiatik, dan hendaklah kamu menangisi semua kesalahan-kesalahan kamu. Jika 3 ini kamu lakukan, insyaallah kamu akan selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Na'am, barakallahu fikum jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang pertama yang diwasiatkan oleh Nabi SAW yang bisa menyelamatkan kita adalah amsik alaika lisanak, ay kuffa lisanak, yaitu hendaknya kita menahan lisan kita, menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain, baik itu orang non muslim, lebih-lebih orang Islam sesama keyakinan agama kita. Karena orang mukmin yang sejati itu adalah ketika dia selamat lisannya, selamat tangannya dari menyakiti orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah seorang muslim yang lisannya dan tangannya selamat dari mengganggu serta menyakiti orang lain. Bahkan jemaah kaum muslimin, ketika seorang muslim tidak memperhatikan lisannya, dia rajin dan taat beribadah kepada Allah, dia hanya memperhatikan bagaimana hubungannya kepada Allah, sementara hubungannya dengan manusia dia tidak memperhatikannya, maka jangan harap kita bisa memasuki surga Allah tabaraka taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila tasumun nahara taf'al wa tasaddaq walakinnaha tudhi jirana bilisaniha. Qal la khaira fiha wa hiya min ahli an-nar. Seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang ibu-ibu yang terkenal dengan rajin qiyamul lail, terkenal dengan dia rajin puasa sunnah serta melakukan ketaatan-ketaatan yang berhubungan dengan Allah, wa tasaddaq, serta dia rajin berinfak bersedekah ya Rasulullah, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, namun dari satu sisi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Perempuan yang kamu ceritakan itu sedikit pun tidak memiliki kebaikan sama sekali, kecuali tempatnya di neraka. Waliyadu billah. Ini contoh seorang wanita yang memperhatikan bagaimana hubungannya dengan Allah, tapi demi Allah dia tidak memperhatikan hubungannya dengan manusia. Maka hari ini jemaah kaum muslimin, betapa banyak di antara umat Islam yang ikut-ikutan dalam mencaci, mencela, bahkan sampai menjatuhkan kehormatan seorang ustadz, apalagi seorang ustadz yang luar biasa, memberikan jasa yang luar biasa kepada umat Islam dan Islam itu sendiri. Maka wajib bagi kita untuk menahan lisan kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam orang-orang yang gampang menjatuhkan kehormatan orang lain. Kemudian yang kedua jamaah kaum muslimin, yang bisa menyelamatkan kita dalam wala sya'aka baituk, hendaknya kita memperluas rumah kita. Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi min Syarh Jami' At-Tirmidzi, beliau menjelaskan bahwa memperluas rumah maknanya adalah bukan kita berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah, bukan kita berlomba-lomba untuk memperluas rumah kita, wallahi tidak. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW memperluas rumah adalah kita jadikan rumah sebagai sarana kita beribadah kepada Allah, kita jadikan rumah untuk menggapai keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kita. Yang terakhir jemaah kaum muslimin adalah wabki ala khotiatik, hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita semua. Demi Allah,
Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Maka ketika kita pernah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka hendaknya kita menangisi terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Karena Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih diriwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah SAW bersabda, ainan la tusibuhuma an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama kata Nabi SAW adalah ainun tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang menjaga di perbatasan kaum muslimin. Saudara kita dari kalangan Polri, TNI yang menjaga negara, yang menjaga keamanan negara yang kita cintai hari ini, maka demi Allah, insya Allah mereka matanya tidak akan disentuh oleh api neraka, karena mereka menjaga keamanan ini. Kemudian yang kedua adalah ainun bakat min khosyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga-tiganya ini kita lakukan, insya Allah kita akan selamat dunia dan lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada tiga yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis yang kita sampaikan. Yang pertama, yang bisa menyelamatkan kita adalah kita bisa menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita menjadikan rumah sebagai sarana kita melakukan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang ketiga, hendaknya kita menangisi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Yang terakhir, sebagai penutup jemaah kaum muslimin, kita renungkan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Beliau mengatakan, rahimallahu rajulan ayyakifa inda hammatin wa in kana lillahi madha wa in kana li ghairillahi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang senantiasa berhenti sejenak, senantiasa berevaluasi, bermuhasabah sebelum dia melakukan suatu perkara, suatu ucapan. Ketika perbuatan itu mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan keridhaan Allah, maka dia melanjutkan perbuatan itu. Namun sebaliknya, ketika perbuatan atau perkataan yang ingin dia ucapkan, yang ingin dia lakukan, ternyata mendatangkan kemurkaan Allah, maka lebih baik dia tunda. Kenapa? Karena percuma dia lakukan itu jika mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari ulama salaf kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Filastin, Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma idda masjid al-aqsa ila rihabil muslimin, Allahumma idda al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulata umurina Indonesia, Allahumma aslih wulata umurina Indonesia, Allahumma aslih wulata umurina Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.